Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengumuman hasil SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021 rencananya itu akan mulai bisa dilihat pada hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2021, yaitu tepatnya mulai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Selamat ya buat teman-teman yang dinyatakan lolos dalam seleksi ini. Tapi tunggu dulu, jangan beranggapan bahwa dengan kalian dinyatakan lolos seleksi SBMPTN, itu artinya kalian sudah resmi menjadi mahasiswa. Belum ya, bahkan meskipun kalian sudah mendapatkan keterangan selamat Anda dinyatakan lulus pada seleksi SBMPTN tahun 2021 di jurusan dan universitas ini, itu bukanlah jaminan, karena setelah menerima pengumuman kelulusan itu ada banyak sekali hal yang harus kalian lakukan supaya berita baik itu atau berita kelulusan kalian itu tidak dicabut oleh pihak universitas atau institut, pokoknya oleh pihak PTN ya. Jadi jangan keburu senang dulu terus kalian tuh nggak melakukan hal ini, nanti tahu-tahu dicabut deh kelulusannya oleh pihak universitas. Kan sayang banget ya, udah capek-capek tes, udah capek-capek belajar dan lolos, malah dicabut gitu karena kalian tuh nggak melakukan hal sepele ini. Nah, hal apa sih yang harus wajib banget dilakukan oleh siswa yang dinyatakan lolos SBMPTN? Di video kali ini aku akan bahas dari A sampai Z apa saja yang harus dilakukan supaya status kelolosan teman-teman itu nggak dicabut sehingga resmi jadi mahasiswa baru di PTN yang menerima teman-teman. Yang pertama, kalian tuh harus mencari website resmi PTN yang menerima kalian ya. Karena di website resminya tersebut akan ada beberapa informasi penting yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa baru jalur SBMPTN. Biasanya di website resminya itu ada panduan untuk melakukan daftar ulang. Kalau nggak di websitenya, kalian juga bisa lihat di akun media sosialnya, kayak di Instagramnya gitu. Tapi yang resmi ya, biasanya kalau akun PTN yang resmi itu sudah terverifikasi. Istilahnya itu ada centang birunya. Nah, kalian juga bisa lihat di situ, baik lihat di postingannya maupun di Instastory-nya. Saran aku sih kalian lihat di Instastory-nya ya. Biasanya di situ sih nanti kayak ada informasi buat yang diterima jalur SBMPTN. Nanti kalian suruh menghubungi narahubung untuk keperluan verifikasi. Jadi yang pertama itu kalian harus cari informasi daftar ulang di website atau di akun media sosial kampus yang menerima kalian. Selanjutnya, setelah kalian menemukan akun ataupun website dari PTN yang menerima kalian, seperti tadi yang udah aku sampaikan, coba scroll atau bisa lihat Instastory-nya. Cari yang memuat pengumuman untuk camabanya. Kalau di Instastory itu biasanya akan disuruh untuk menghubungi narahubung atau kontak WhatsApp supaya melakukan verifikasi. Narahubungnya ini biasanya tuh dari pihak BEM universitas ya. Maka ikuti saja perintahnya. Berdasarkan pengalamanku dulu, itu dulu aku disuruh buat ngirim bukti yang menyatakan bahwa aku tuh diterima di jalur SBMPTN. Kalau misalkan kalian juga disuruh untuk mengirimkan hal seperti itu, maka kalian masuk lagi ke laman pengumuman SBMPTN lalu mencetak atau mengunduh bukti kelulusan kalian. Kalau misalkan kalian nggak nemu menu untuk mengunduhnya, maka kalian bisa screenshot saja lalu kirimkan ke kontak WhatsApp yang ditunjuk sebagai narahubung. Lalu selanjutnya kalian itu akan diminta untuk mengirimkan beberapa dokumen untuk keperluan registrasi. Nah, dokumen yang diminta ini tuh biasanya ada kartu tanda peserta SBMPTN, terus surat keterangan kelulusan asli dan satu salinannya yang sudah dilegalisasi. Lalu ada fotokopi akte kelahiran, kartu keluarga, lalu ada pas foto terakhir yang terbaru maksudnya, dan juga surat pernyataan atau perjanjian sebagai mahasiswa PTN penerima. Terus ada surat perjanjian orang tua. Nah, biasanya formatnya ini tuh langsung disediakan oleh kampus. Jadi kita tuh langsung isi aja. Dan biasanya juga diminta untuk mengisi formulir tentang penghasilan orang tua, yaitu untuk menentukan besaran UKT yang dikenakan kepada kalian di setiap semesternya. Kalau misalkan besok tuh masih online, maka biasanya tuh cuma di-scan aja ya, terus diunggah ke link yang sudah disediakan. Tapi kalau misalkan sudah offline atau kalian sudah berangkat langsung ke kampus, kalian tuh nanti difotokopi dan juga dikumpulkan, ditaruh stop map. Dikumpulinya itu biasanya ke kakak-kakak BEM.
Aku saranin sih kalian tuh jaga-jaga, soalnya wacananya Juli itu sekolah dan kampus udah mulai buka. Jadi kemungkinan untuk ospek 2021 itu bisa online maupun offline. Pokoknya kalian tuh harus siap mental ya. Online juga harus siap mental. Duduk depan laptop atau HP dari pagi sampai sore gitu. Itu matanya pedes dan juga HP-nya nge-lag. Pokoknya drama akan terjadi lah. Kalau misalkan offline juga kalian harus siapin mental buat ospek. Pokoknya intinya kalian tuh udah gede ya, calon mahasiswa loh. Harus lihat latihan mandiri dan siapkan mental kalian. Karena kuliah itu nggak kayak yang di FTV maupun yang ada di sinetron. Besok kalian akan merasakannya dan dinikmati aja. Oh ya, saran aku tentang pengisian data penghasilan orang tua itu diisikan seperti yang terjadi di lapangan ya. Maksudnya real gitu. Gak usah malu-malu, gak usah sungkan-sungkan kalau misalkan penghasilannya besar atau kecil, diisikan saja sesuai kenyataannya. Karena di beberapa PTN itu pengisian penghasilan orang tua itu akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membebankan UKT ke kalian. Oh ya, buat yang KIP kuliah itu biasanya gratis ya, tapi nanti akan diadakan seleksi. Nah, seleksinya ini ada yang langsung didatangi ke rumahnya langsung, ada juga yang enggak. Sepertinya itu kebijakan dari masing-masing PTN tuh beda-beda ya. Ada yang didatangkan langsung ke rumahnya atau enggak. Nah, UKT ini biasanya tuh ada dari golongan 1 sampai 7 atau 8 lah. Yang masing-masing nominal di setiap golongan itu berbeda-beda ya, antara PTN A dan juga PTN B. Nah, setelah menerima besaran UKT, maka kalian tuh harus sesegera mungkin membayarnya melalui bank mitra yang ditunjuk oleh pihak PTN. Diperhatikan tanggalnya dan juga jangka waktu pembayarannya. Jangan sampai telat ya, karena kalau misalkan kalian telat membayarnya itu nanti ceritanya beda lagi. Selanjutnya, setelah mengisi formulir, mengirim data yang diminta, dan juga membayar UKT, kalian tuh juga harus siap-siap di ospek. Nah, ospek kalian ini baru bisa disebut sebagai mahasiswa baru. Nah, setelah serah terima mahasiswa baru, kalian tuh resmi banget jadi seorang mahasiswa. Selamat! Oke, mungkin ada yang tanya-tanya, apa sih ospek? Ospek adalah masa pengenalan lingkungan kampus, jadi dikenalin dulu supaya kalian tuh nggak kaget. Jangan khawatir, masa orientasi kampus saat ini tuh nggak seseram masa lalu, maksudnya nggak seseram ospek di zaman dulu gitu. Beberapa tahun belakangan ini metode pelaksanaan ospek itu sudah berubah. Pengawasan kampus pun lebih ketat dan ancaman tuh ada ancaman buat senior yang nekat melakukan kekerasan fisik atau perpeloncoan. Nah, ospek tidak melulu tentang perpeloncoan ya saat ini. Namun juga bisa menjadi momen yang menyenangkan dan juga tidak terlupakan untuk teman-teman. Kalian tuh akan menjalani rangkaian ospek beberapa kali. Jadi yang pertama itu ospek dari pihak universitas, lalu setelah itu ospek dari pihak fakultas, setelah itu ada ospek dari jurusan. Pokoknya menyenangkan lah. Kalian akan diperkenalkan dengan berbagai UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Istilahnya itu kalau di SMA adalah ekstrakurikuler. Terus pengenalan gedung, pengenalan lingkungan, dan juga pengenalan dosen dan lain sebagainya. Pokoknya seru, online offline sama seperti itu. Hanya saja kalau online tuh cuma lihat dari layar kaca HP atau laptop saja. Kalau ospeknya udah dilaksanakan dengan offline, maka kalian harus datang langsung ke kampus. Nah, selanjutnya ini tuh tambahan ya. Kalau misalkan ospeknya itu udah offline atau datang langsung ke kampus, maka kalian tuh harus cari tahu cari kos-kosan gitu. Saat mencari kos-kosan itu ada beberapa hal yang sebaiknya kalian pertimbangkan seperti jaraknya. Usahakan kamu mencari kos-kosan yang jaraknya dekat dengan kampus. Biasanya kalau kos-kosan yang dekat kampus itu akan cepat habis. Oleh karena itu, kamu tuh harus cepat gitu cari kos-kosan yang dekat kampus seandainya ospeknya dilakukan secara offline. Nah, apa sih keuntungan kos yang dekat dengan kampus? Keuntungannya itu kamu akan merasakan betapa nikmatnya memiliki kos yang dekat dengan kampus yang akan kamu rasakan nantinya saat sudah menjalani masa-masa kuliah. Selanjutnya yang perlu diperhatikan saat mencari kos-kosan yaitu harga sewanya dan juga keamanannya. Pastikan harganya itu sesuai dengan kemampuan orang tua kalian ya, dan juga atau orang yang membiayai kalian kuliah dan juga kos-kosannya. Karena kuliah tuh nggak membutuhkan uang yang sedikit tapi banyak. Jangan sampai uang kalian tuh habis hanya untuk membayar kos. Jadi pastikan disesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau misalkan kalian mampu membayar yang mahal, orang tua kalian mampu membiayainya, tidak masalah. Pokoknya dipastikan untuk memperhatikan kemampuan. Soalnya
ya seperti yang udah aku sampaikan. Selanjutnya cari tahu juga keamanannya. Kalian kan sekarang udah tinggal nggak sama orang tua ya, jadi jauh dari orang tua. Pastikan kos-kosan kalian juga aman gitu. Oke, semangat menjalani peran sebagai seorang mahasiswa. Semoga kuliahnya lancar ya. Oh ya, aku juga mau ngadain ini dong, survei buat teman-teman yang berkenan ya. Yang berkenan boleh ceritakan perjuangannya, jatuh bangunnya, perasaannya, persiapannya bagaimana, sehingga perjuangan kalian tuh berhasil sampai diterima menjadi mahasiswa di PTN pilihan teman-teman. Nanti akan aku sediakan linknya buat mengisi, supaya pengalaman kalian tuh bisa dijadikan gambaran dan juga motivasi buat adik-adik kalian pejuang SBMPTN tahun 2022. Nanti untuk linknya itu akan aku posting di postingan YouTube, atau kalian bisa cek di channelku, lalu tekan menu komunitas. Sesegera mungkin insya Allah akan aku buatkan kolomnya supaya kalian bisa mengisi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videoku, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat ya menjadi mahasiswa CJ. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.